Kalau ada satu hal yang paling gue suka dari Glass Onion, itu adalah cara film ini bikin kita merasa pintar. Lalu, beberapa menit kemudian sadar kalau kita sebenarnya lagi dimainkan. Hai, gue David, dan welcome to Talking Screen with Yuri. Wait, hold on. What just happened? Film ini masih mengikuti Benoit Blanc, detektif yang kali ini mendapat undangan ke sebuah pulau pribadi milik miliarder teknologi, Miles Brown. Di sana sudah ada beberapa tamu yang semuanya punya hubungan dekat dengan Miles. Mereka datang untuk mengikuti permainan misteri pembunuhan, tapi tentu saja semuanya berubah ketika permainan itu berubah menjadi kasus yang benar-benar nyata. Di satu sisi, premisnya memang terdengar seperti film misteri pada umumnya. Sekelompok orang dikumpulkan di satu tempat, lalu terjadi pembunuhan. Tapi, yang membuat Glass Onion berbeda adalah cara penyampaiannya. Sepanjang film, kita terus diajak menebak. Setiap karakter terlihat mencurigakan, setiap dialog terasa seperti petunjuk, bahkan benda-benda kecil yang muncul di layar rasanya seperti punya arti penting. Otak kita otomatis mulai menyusun teori sendiri. Dan justru, disitulah film ini berhasil mempermainkan penontonnya. Only you can. Yang menarik, misterinya tidak bergantung pada twist yang asal mengejutkan. Ketika semua jawabannya mulai terungkap, rasanya malah masuk akal. Kita baru sadar kalau petunjuk sebenarnya sudah ada sejak awal. Hanya saja, perhatian kita sengaja diarahkan ke hal-hal yang kurang penting. So dumb, it's brilliant. No! It's just dumb! Daniel Craig juga masih tampil menyenangkan sebagai Benoit Blanc. Dia bukan tipe detektif yang terlihat keren atau penuh aksi. Justru, pembawaannya santai, kadang sedikit aneh, tapi setiap kali mulai menghubungkan satu fakta dengan fakta lain, kita langsung ikut fokus mendengarkan. Selain misterinya, film ini juga banyak menyindir dunia modern. Mulai dari budaya media sosial, orang-orang yang haus validasi, sampai sosok miliarder yang dipuja seolah selalu benar. Menariknya, semua kritik itu tidak merasa menggurui karena dibungkus dengan humor yang cukup ringan. Kalau ada kekurangannya, mungkin ada di bagian tengah film yang sedikit melambat. Ada beberapa adegan yang sengaja memperlihatkan ulang dari kejadian sudut pandang berbeda. Memang penting untuk menjelaskan misterinya, tapi ritmenya sempat terasa turun sebelum akhirnya kembali naik di babak akhir. Dan menurut gua, penutup film ini justru menjadi bagian yang paling memuaskan. Bukan karena twist yang berlebihan, tapi karena semua konflik akhirnya diselesaikan dengan cara yang terasa pas. Ada rasa puas ketika semua kepingan puzzle akhirnya menyatu. Buat gua, Glass Onion adalah contoh sequel yang tidak mencoba meniru pendahulunya. Formula dasarnya memang sama, tapi cara bercerita, nuansa, dan pesan yang dibawa terasa berbeda. Hasilnya adalah film misteri yang seru, lucu, sekaligus cukup cerdas untuk membuat kita terus ikut menebak sampai akhir. Film yang bagus selalu meninggalkan sesuatu untuk dipikirkan setelah kreditnya selesai. Dan buat gua, Glass Onion berhasil melakukan itu. Kalau kalian menikmati video ini, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan bagikan ke teman kalian yang juga suka film. Gua David, terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya hanya di Talking Screen with Yuri.